Bab 1016, Strategi Labirin dan Langkah Pertama. Morgan tidak membuang waktu. Keputusan untuk menyerang duluan bukanlah pilihan yang impulsif, melainkan sebuah respons strategis yang ia pelajari dari dunia bisnis yang diwarisinya. Ia sadar, di dalam labirin yang tak berujung ini, satu-satunya cara untuk menang adalah dengan memetakan setiap tikungan, setiap jebakan, dan setiap pintu keluar, bahkan jika ia harus membangun jalannya sendiri. Johnson, siapkan jet pribadi paling canggih yang kita miliki, perintah Morgan, suaranya tenang namun mengandung otoritas yang tak terbantahkan. Kita akan menuju pulau itu. Kumpulkan tim dengan spesialisasi terbaik, intelijen, keamanan siber, dan analisis taktik. Saya tidak mau ada yang tahu rencana ini kecuali orang-orang yang sepenuhnya bisa kita percaya. Johnson, yang berada di kantornya di Jakarta, hanya bisa menghela napas panjang. Morgan, tolong dengarkan saya. Anda belum sepenuhnya memahami kekuatan Ordo Aeterna. Pulau itu bukan sekadar markas. Itu adalah benteng yang mustahil ditembus. Mereka punya sistem pertahanan yang jauh di atas teknologi militer manapun yang Anda tahu. Mengirim tim ke sana sama saja dengan mengirim mereka ke kuburan. Itu sebabnya kita tidak akan menyerang langsung, balas Morgan, senyum tipis terukir di bibirnya. Kita akan pergi, tapi tidak seperti yang mereka bayangkan. Rencana mereka adalah membuat saya bergerak gegabah. Mereka ingin saya terburu-buru, menyerbu, dan kemudian mereka akan menghancurkan saya dengan mudah. Tapi saya tidak akan memberikan mereka kepuasan itu. Saya tidak akan masuk melalui pintu depan, Johnson. Saya akan masuk melalui celah yang tidak mereka duga. Morgan menoleh ke arah Rayhan dan Ryan yang berdiri di dekatnya. Wajah Rayhan masih menunjukkan kekhawatiran, sementara Ryan terlihat penasaran sekaligus tegang. Jadi, kita akan ke sana? Tanya Ryan, suaranya pelan. Ya, jawab Morgan. Tapi kita tidak akan menjadi pejuang garis depan. Kita akan menjadi pemain intelijen. Kita akan menjadi mata-mata. Johnson, saya butuh cetak biru aset Wiwangsa yang ada di sana. Saya yakin ayah saya tidak membangun semuanya di satu tempat. Ada aset rahasia yang tersembunyi. Dan saya butuh data tentang itu. Johnson terdiam sejenak. Bagaimana Anda bisa tahu? Karena itu adalah satu-satunya cara untuk mengalahkan mereka, jelas Morgan. The Architect, atau siapapun dia, ingin saya datang. Dia mengira dia bisa mengendalikan pergerakan saya. Dia mengira dia bisa memancing saya ke labirinnya. Tapi dia lupa, ayah saya adalah arsitek yang jauh lebih jenius. Jika ayah saya punya aset yang disembunyikan dari dunia, pasti ada petunjuk yang tersembunyi. Dan saya akan menemukannya. Di sisi lain kota, Kaisen yang baru saja dibuang oleh Ordo Aeterna dan Vivi, menerima sebuah pesan misterius. Pesan itu hanya berisi satu kalimat, lihatlah di mana ia sekarang berada. Gunakan itu untuk menjatuhkannya. Awalnya Kaisen mengira pesan itu berasal dari Morgan, namun ia sadar, ini bukan gaya Morgan. Ia membuka tablet yang ia dapat dari seseorang tak dikenal, dan menemukan sebuah tautan ke sebuah forum daring yang terenkripsi. Forum itu dipenuhi dengan informasi tentang Morgan, mulai dari masa lalunya yang biasa saja hingga pertemuannya dengan Johnson. Namun yang paling mengejutkan adalah bocoran informasi tentang keberangkatan Morgan ke sebuah lokasi rahasia. Kemarahan Kaisen kembali menyala. Ia bukan lagi sekadar pemuda sombong yang ingin merebut Vivi, ia adalah pion yang terbuang dan terhina. Ia tidak akan membiarkan Morgan menang lagi. Ia akan menggunakan informasi ini. Ia akan menjadi pion yang tidak terduga, dan ia akan menunjukkan kepada semua orang, termasuk Ordo Aeterna, bahwa ia masih bisa bermain. Ia akan menjadi duri dalam daging Morgan, merusak permainannya. Dari dalam, kembali ke Wiwangsa, Morgan, Ryan, dan Rayhan sudah berada di dalam jet pribadi yang sangat mewah. Interiornya didominasi warna hitam dan perak, dengan layar holografik yang menampilkan peta dunia yang rumit. Johnson ada di ujung sana, duduk di kursi penumpang, matanya terus menatap layar yang menampilkan data. Johnson, kata Morgan, apakah Anda sudah melacak lokasi Kaisen? Saya sudah memerintahkan tim untuk melacaknya, Tuan Morgan, jawab Johnson. Tapi dia sudah tidak lagi di rumah sakit. Dia seperti menghilang. Morgan mengerutkan kening. Ia merasakan sebuah kejanggalan. Lacak dia terus. Saya tidak suka pergerakannya. Kaisen tidak akan menyerah begitu saja. Dia adalah variabel yang tidak terduga, dan saya tidak akan membiarkan dia mengganggu rencana kita.
Morgan, apakah kamu yakin dengan keputusan ini? Tanya Rayhan, suaranya pelan. Ini bukan lagi soal Kaisen. Ini soal organisasi yang jauh lebih besar dan kuat. Mereka bisa jadi sangat berbahaya. Rayhan benar, Morgan, timpal Ryan. Ini seperti kita memasuki kandang singa. Morgan tersenyum, senyum yang menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi. Itu benar, tapi kita bukan domba. Kita akan masuk ke sarang singa itu, dan kita akan mengambil apa yang menjadi milik kita. Kalian berdua adalah bagian penting dari ini. Rayhan, kamu peka dan tajam dalam membaca situasi. Ryan, kamu punya logika yang kuat dan bisa melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Saya butuh kalian untuk menjadi mata dan telinga saya di luar. Kita akan menghadapi ini bersama-sama. Di saat yang sama, di sebuah kamar mewah di sebuah apartemen, Vivi melihat berita di televisi tentang Morgan. Wajahnya yang arogan kini tampak pucat. Ia melihat bagaimana Morgan kini berubah, bukan lagi pemuda naif yang dulu bersamanya. Ia melihat Morgan kini memiliki aura yang kuat, aura yang menaungi seluruh dunia. Ia merasa sebuah penyesalan yang mendalam. Ia telah menukar berlian dengan kerikil, menukar berlian yang sangat berharga dengan batu yang tidak ada gunanya. Vivi meraih ponselnya dan mencoba menghubungi Kaisen. Namun, nomor Kaisen tidak aktif. Ia panik, mencoba menghubungi nomor-nomor lainnya. Namun tidak ada yang menjawab. Ponselnya terus berdering, namun tidak ada yang menjawab. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk mencari Kaisen ke rumah sakit. Namun, ia tidak menemukan Kaisen di sana. Ia hanya menemukan sebuah catatan dari pihak rumah sakit bahwa Kaisen sudah dijemput oleh seseorang. Di sisi lain, Kaisen yang sudah dijemput oleh seorang pria berpakaian serba hitam, kini berada di sebuah ruangan gelap. Di depannya ada seorang pria tua yang memegang sebatang rokok. Pria itu menatap Kaisen dengan tatapan yang dingin. "Kau gagal, Kaisen," kata pria itu. "Kau sangat memalukan." Kaisen mengepalkan tangannya. "Aku akan membuktikan diriku. Aku akan menghancurkan Morgan." "Tentu," kata pria itu, senyum tipisnya mengerikan. "Itu sebabnya kami memberimu informasi itu. Gunakan itu, rusaklah permainannya dari dalam. Kami tidak peduli siapa yang menang. Kami hanya peduli pada siapa yang bisa menjadi boneka kami. Dan kau, Kaisen, kau adalah boneka yang sempurna." Pria itu kemudian beranjak pergi, meninggalkan Kaisen di ruangan gelap itu. Kaisen merasa terhina. Ia merasa seperti pion yang bisa dimainkan dan dibuang kapan saja. Namun di sisi lain, ia juga merasa sebuah kekuatan baru mengalir di dalam dirinya. Ia akan menunjukkan kepada semua orang, termasuk Ordo Aeterna dan Morgan, bahwa ia bukan lagi boneka. Ia akan menjadi duri dalam daging, dan ia akan menunjukkan kepada semua orang siapa yang sebenarnya berkuasa. Di dalam jet, Morgan merasakan sebuah getaran. Bukan getaran mesin, melainkan getaran dari sebuah insting. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ia tahu ada sesuatu yang tersembunyi di balik semua ini. Ia tahu ada sebuah permainan yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Namun ia tidak takut, ia justru merasa bersemangat. "Johnson, siapkan tim intelijen untuk memantau pergerakan Kaisen," perintah Morgan, suaranya tenang namun penuh keyakinan. "Saya punya firasat, dia akan menjadi kunci dari semua ini." Johnson mengangguk. "Baik, Tuan Morgan." Morgan kembali menatap layar holografik. Di sana, sebuah peta rumit menampilkan sebuah titik merah di tengah Samudra Pasifik. Titik itu adalah pulau misterius yang menjadi markas The Architect. Morgan tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Namun ia siap. Ia akan menunjukkan kepada mereka bahwa ia bukan hanya sekadar pewaris, ia adalah arsitek dari nasibnya sendiri. Ia akan menjadi pemain yang sesungguhnya. Dan ia akan menjadi master labirin ini. Sementara itu, di sebuah ruangan gelap di pulau misterius, The Architect menyentuh layar holografik yang menampilkan pergerakan Morgan. Senyum mengerikan kembali terukir di bibirnya. "Dia datang," bisik The Architect, suaranya serak. "Dia datang ke labirinku, dan dia tidak menyadari bahwa dia sudah berada di dalam labirin ini sejak awal." The Architect mengangkat tangannya. Dua tanda segitiga terbalik di tempat matanya bersinar dengan cahaya merah yang gelap. Sebuah cetak biru rumit dari sebuah senjata mematikan, yang lebih canggih dari yang pernah Morgan lihat, muncul di layar holografik. Senjata itu tidak dirancang untuk menghancurkan, melainkan untuk mengendalikan. Senjata yang bisa memanipulasi pikiran, mengendalikan orang,
dan membuat mereka menjadi boneka yang sempurna. "Selamat datang, Morgan," bisik The Architect. "Selamat datang di pertempuran yang sesungguhnya. Aku sudah merencanakan ini sejak lama. Dan sekarang, permainan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Dan kali ini, tidak akan ada yang bisa menghentikannya." Bab 1017, Duri dalam Daging dan Pintu Tersembunyi. Di dalam jet mewah yang membelah langit, ketegangan terasa begitu nyata, meski tidak ada yang mengucapkannya. Jet itu bagai kapsul waktu yang membawa 3 pemuda dan seorang direktur menuju sebuah pertempuran yang tak terlihat. Morgan, dengan mata terpejam, bukanlah sedang beristirahat. Ia memvisualisasikan setiap skenario, setiap kemungkinan, dan setiap risiko yang mungkin muncul di depan. Ia tahu, musuh terbesar bukanlah kekuatan fisik, tapi psikologis. "Johnson," panggil Morgan, tanpa membuka mata. "Berikan saya semua data yang kalian punya tentang Ordo Aeterna. Informasi tentang hierarki, pola serangan, dan aset terpenting mereka. Saya tidak peduli seberapa kecilnya data itu." Johnson, yang sejak tadi duduk diam, segera mengoperasikan tabletnya. Di layar holografik di hadapan Morgan, data-data mulai mengalir dalam format yang terenkripsi. Sebagian besar adalah data yang sudah dikenal, tapi Morgan mencari celah, mencari anomali. "Organisasi ini bukan hanya tentang kekuasaan dan uang, Tuan Morgan," jelas Johnson. "Mereka punya ideologi. Mereka percaya mereka adalah arsitek dunia, yang berhak mengendalikan segalanya. Itu yang membuat mereka sangat berbahaya, mereka tidak takut mati." Morgan membuka matanya, "Dan mereka pikir saya akan bertindak gegabah seperti yang mereka harapkan," ucapnya. Ia melirik Rayhan dan Ryan yang duduk berhadapan. Rayhan menatap Morgan dengan tatapan penuh kekhawatiran, sementara Ryan tampak seperti sedang memecahkan teka-teki rumit di kepalanya. "The Architect ingin saya fokus pada pertarungan di pulau. Tapi dia lupa, peperangan terbesar terjadi di luar medan tempur." Morgan memindai data yang ada, mencari sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak terkait langsung dengan Ordo Aeterna. Ia mencari aset milik ayahnya yang tidak terdaftar di Wiwangsa, aset yang ayahnya sembunyikan untuk alasan yang sangat penting. Ia tidak menemukan apa-apa. Jeda, sesaat membuat Morgan bertanya-tanya. Ayahnya adalah sosok yang sangat cerdas, tidak mungkin tidak meninggalkan jejak. Pasti ada petunjuk lain. Sementara itu, di sebuah ruangan gelap yang hanya diterangi oleh layar-layar monitor, Kaysen menatap tautan forum yang diberikan pria misterius itu. Informasi yang ada di sana lebih dari sekadar bocoran. Itu adalah data yang sangat detail, mulai dari logistik penerbangan Morgan hingga jadwal pemeliharaan jet. Kaysen mengepalkan tangannya. Ia melihat sebuah peluang untuk membalas dendam, bukan hanya kepada Morgan, tetapi juga kepada Ordo Aeterna yang telah memperlakukannya seperti sampah. Ia tidak akan menjadi pion. Ia akan menjadi pemainnya sendiri. Ia mulai mengetik dengan cepat, menyebarkan informasi itu ke berbagai forum terenkripsi lainnya, namun dengan sentuhan modifikasi. Ia membuat narasi yang berbeda, Morgan tidak pergi untuk menyerang, tapi untuk mengadakan pertemuan rahasia dengan saingan terbesar Ordo Aeterna. Kaysen tahu, dengan menyebarkan berita palsu ini, ia akan menciptakan kekacauan di antara para musuh Morgan. Ia akan membuat mereka saling curiga, saling menyerang, dan Kaysen akan berdiri di tengah-tengah kekacauan itu. Ia bukan lagi sekadar pemuda yang sombong, ia adalah seorang manipulator. Ia akan menggunakan kebenciannya sebagai bahan bakar untuk mengendalikan permainan. Di sisi lain kota, Vivi yang dilanda kepanikan terus mencoba menghubungi Kaysen. Ponselnya berdering lagi, kali ini dari nomor yang tidak dikenal. Ia ragu-ragu, tapi akhirnya mengangkatnya. "Vivi," suara di seberang sana sangat familiar, tapi terdengar dingin. Itu adalah suara Kaysen. "Kaysen, kamu di mana? Aku sudah mencarimu kemana-mana." Suara Vivi bergetar. "Jangan buang-buang waktumu," jawab Kaysen datar. "Aku tidak butuh lagi kamu, Vivi. Kamu sudah melakukan apa yang harus kamu lakukan." "Apa maksudmu? Aku tidak mengerti." "Pernikahan kita batal. Kamu bebas sekarang," potong Kaysen. "Anggap saja aku tidak pernah ada." Sambungan telepon terputus. Ponsel Vivi jatuh ke lantai, memantulkan bayangan wajahnya yang kini tidak lagi arogan, tapi hampa. Ia menyadari apa yang sudah ia lakukan. Ia menukar berlian yang bersinar dengan batu kerikil yang rapuh, dan sekarang ia dibuang. Ia kehilangan segalanya, bahkan harga dirinya. Kembali ke dalam jet, Morgan menyadari ada sesuatu yang tidak beres.
Bukan dari data di layarnya, tapi dari instingnya. Ia merasakan adanya pergerakan aneh di dunia maya. Pergerakan yang sangat cepat dan tersembunyi. Johnson, lacak setiap anomali yang baru saja muncul di jaringan. Terutama yang terkait dengan saya. Dan fokus pada informasi tentang perjalanan ini, perintah Morgan, suaranya mengandung nada urgensi. Beberapa saat kemudian, Johnson melaporkan. Tuan Morgan, ada beberapa informasi palsu yang disebarkan di forum gelap. Informasi itu menyebutkan Anda sedang dalam perjalanan untuk bertemu dengan pihak yang berseberangan dengan Ordo Aeterna. Mata Morgan menyipit. Siapa yang melakukannya? Kami belum tahu, Tuan. Tapi sepertinya ini pergerakan yang sangat terorganisir. Pola penyebarannya sangat aneh, seolah-olah dilakukan oleh seseorang yang memahami cara kerja jaringan gelap. Morgan tersenyum tipis. Itu Kaysen. Ia tahu hanya Kaysen yang bisa melakukan hal itu. Kaysen adalah sosok yang pernah ia remehkan. Kaysen adalah sebuah variabel yang tidak terduga, dan sekarang variabel itu telah menjadi duri yang mampu merusak permainannya. Johnson, jangan mencoba menghentikannya. Biarkan dia melakukannya. Biarkan kekacauan itu terjadi. Rayhan dan Ryan saling pandang, bingung. Morgan, kenapa? Bukannya itu berbahaya? Tanya Rayhan. The Architect ingin kita menyerbu. Dia ingin kita fokus pada satu titik, yaitu pulau itu, jelas Morgan. Tapi Kaysen, dengan tindakannya, telah menciptakan pengalih perhatian yang sempurna. The Architect akan sibuk membersihkan kekacauan yang diciptakan Kaysen, dan pada saat itulah kita akan masuk melalui pintu belakang. Pintu yang tidak pernah mereka duga. Morgan menoleh pada Johnson, fokus pada data yang tersembunyi. Data yang disembunyikan ayah saya. Dia tidak akan membiarkan Wiwangsa jatuh ke tangan orang lain tanpa perlawanan. Saya butuh petunjuk itu. Saya butuh kunci untuk membuka pintu tersembunyi itu. Tapi Tuan Morgan, semua data tentang aset tersembunyi Wiwangsa sudah saya periksa. Tidak ada petunjuk apapun. Ayah Anda tidak meninggalkan apapun, kata Johnson, nadanya putus asa. Morgan menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Ayah saya adalah seorang arsitek yang jenius. Dia pasti meninggalkan petunjuk, tapi tidak dalam bentuk data. Dia akan menyembunyikannya di tempat yang tidak pernah terpikirkan. Morgan mengingat kembali semua hal tentang ayahnya, semua kebiasaan, semua hal yang ayahnya sukai. Ia teringat akan sebuah hobi lama ayahnya, membuat miniatur bangunan, terutama replika dari bangunan-bangunan tua yang sudah tak terpakai. Mata Morgan berbinar. Johnson, cari tahu di mana ayah saya biasa menyimpan miniatur bangunannya. Cari tahu di mana dia biasa mengoleksi karya-karyanya. Saya yakin, petunjuk itu ada di sana. Johnson langsung mengerti. Bukan data digital, melainkan petunjuk fisik. Petunjuk yang tersembunyi dalam sebuah miniatur, di sebuah bangunan yang sudah tak terpakai, di sebuah tempat yang tidak pernah terpikirkan. Di saat yang sama, The Architect yang berada di pulau misterius itu, menggeram. Layar holografiknya dipenuhi dengan informasi palsu yang disebarkan Kaysen. Sejumlah sekutu Ordo Aeterna mulai menanyakan kebenaran dari rumor tersebut. Kekacauan kecil mulai terjadi. Rencana The Architect terganggu. Ia mengepalkan tangannya. Siapa yang berani mengganggu permainanku? Bisiknya. Suaranya serak. Ia menoleh pada cetak biru senjata mematikan yang bisa memanipulasi pikiran. Morgan, kau memang cerdas. Kau sudah menemukan pion yang tepat untuk mengganggu permainanku. Tapi kau salah jika kau pikir aku akan teralihkan oleh kekacauan kecil ini. The Architect menyentuh layar dan sebuah titik baru muncul di peta. Titik itu bergerak cepat, menuju titik Morgan. Itu bukan Ordo Aeterna, melainkan sekutu yang telah ia tanam, sebuah duri yang jauh lebih mematikan dari Kaysen, yang sekarang telah ia aktifasi. Sebuah mata-mata yang siap merusak rencana Morgan dari dalam. Selamat datang, Morgan, bisik The Architect. Selamat datang di pertempuran yang sesungguhnya. Aku sudah merencanakan ini sejak lama. Dan sekarang, permainan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Dan kali ini, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Bab 1018, Labirin Kaca dan Bisikan Pengkhianat. Hembusan angin dari jendela jet terasa dingin, namun suhu di dalam kabin justru terasa memanas. Morgan, Rayhan, dan Ryan duduk melingkari meja holografik, menatap data yang kini bergerak dengan pola yang berbeda. Di layar, alih-alih menampilkan peta pergerakan musuh,
Yang terlihat adalah denah-denah miniatur bangunan kuno yang tersebar di berbagai gudang penyimpanan rahasia milik Wiwangsa. Ayah saya, ucap Morgan sambil menunjuk sebuah gambar miniatur kuil kuno dari era dinasti Tang. Dia selalu terobsesi dengan replika bangunan yang punya struktur labirin. Dia bilang, tempat terbaik untuk menyembunyikan rahasia bukanlah di ruangan yang tertutup, melainkan di dalam labirin yang terbuka. Tidak ada yang akan melihatnya, karena mereka sibuk mencari jalan keluar. Johnson mengangguk, wajahnya tampak lebih tegang dari biasanya. Saya sudah memerintahkan tim terbaik untuk mencari semua koleksi miniatur milik Tuan Besar. Mereka sedang menyisir setiap gudang dan studio yang terdaftar. Tapi, Tuan Morgan, saya harus jujur, lokasi-lokasi ini sangat tersembunyi. Beberapa di antaranya tidak tercatat dalam inventaris utama perusahaan. Tentu saja, timpal Morgan, senyum sinisnya muncul. Itu inti dari semuanya. Ayah saya membangun kerajaannya di atas fondasi rahasia. Dia tahu, musuh terbesar bukanlah yang menyerang dari depan, melainkan yang mengintai dari dalam. Ryan, yang sejak tadi hanya diam, kini menoleh pada Morgan. Maksudmu, ada pengkhianat? Tanyanya, suaranya bergetar. Selalu ada, Ryan, jawab Morgan. The Architect bukanlah orang yang bertindak gegabah. Dia tahu, cara terbaik untuk mengendalikan lawan adalah dengan menanam benih keraguan dan ketidakpercayaan di antara kita. Kaisen hanyalah gangguan kecil yang dia manfaatkan. Kekacauan yang sesungguhnya belum dimulai. Di sebuah kamar hotel mewah, Vivi duduk di lantai, bersandar pada dinding dingin. Ponselnya terus bergetar dengan panggilan masuk, tapi ia tak sanggup untuk mengangkatnya. Suara Kaisen yang datar dan dingin masih terngiang di telinganya. Pernikahan kita batal, kamu bebas sekarang. Kalimat itu bagai mantra yang mengunci seluruh akal sehatnya. Ia menukar Morgan, sosok yang memberinya rasa aman, dengan Kaisen, sebuah cermin kosong yang kini pecah berkeping-keping. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul di layar ponselnya. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Aku tahu apa yang Kaisen lakukan. Aku bisa membantumu membalas dendam. Vivi membaca pesan itu berulang kali. Tangannya gemetar saat ia membalasnya, siapa kamu? Tak ada jawaban, tapi sebuah foto muncul. Foto itu memperlihatkan Kaisen sedang berada di sebuah kafe, berbicara dengan seorang pria bertopeng. Vivi mengepalkan tangannya. Kebenciannya pada Kaisen kini bercampur dengan rasa ingin tahu yang membara. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak akan membiarkan dirinya hancur begitu saja. Ia akan mencari tahu siapa pria di balik topeng itu. Kembali ke dalam jet, suasana tiba-tiba berubah. Layar holografik di hadapan mereka berkedip-kedip sebelum akhirnya menampilkan pesan merah yang berkedip-kedip, ERROR. Data CORRUPTED. Johnson menekan tombol panik, wajahnya pucat. Ada yang mengacaukan sistem, Tuan Morgan. Sebuah virus baru, sangat canggih. Dia tidak hanya menghapus data, tapi juga meninggalkan jejak digital yang mengarah pada sebuah permainan. Morgan mendekat, matanya tajam. Permainan apa? Sebuah teka-teki, Tuan. Virus ini meninggalkan sebuah kode yang terenkripsi. Jika dipecahkan, akan mengarah pada sebuah lokasi. Dan lokasi itu adalah... Johnson mengernyitkan dahi saat ia mencoba membaca barisan kode yang rumit itu. Sebuah museum yang sudah lama ditinggalkan di Surabaya. Museum kuno bawah tanah. Morgan, Rayhan, dan Ryan saling pandang. Mereka ingat betul museum itu. Museum yang sering mereka lewati saat masih mahasiswa, museum yang penuh dengan patung-patung dan artefak kuno, tempat yang seharusnya sudah tidak aktif. Museum itu, kata Rayhan, suaranya penuh keraguan. Bukankah itu tempat yang sering ayah Morgan kunjungi? Morgan mengangguk. Ya, itu adalah tempat favoritnya. Dia sering mengajakku ke sana saat aku masih kecil. Dia bilang, museum itu bukan hanya tentang sejarah, tapi juga tentang seni dalam menyembunyikan. Johnson segera memerintahkan tim untuk mengirimkan bantuan ke sana. Namun, Morgan menghentikannya. Tidak perlu, Johnson. Ini jebakan. The Architect tidak akan membiarkan kita bergerak dengan mudah. Dia tahu apa yang ayah saya lakukan. Dia tahu, petunjuk itu ada di sana. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Tanya Rayhan, matanya dipenuhi kecemasan. Morgan tersenyum tipis, sebuah senyuman yang jauh dari ketenangan. Kita tidak akan pergi ke sana. Kita akan membiarkan mereka berpikir kita akan datang.
Kita akan mengubah strategi. Ia menoleh pada Johnson. Johnson, ubah rute penerbangan. Kita tidak akan ke pulau itu. Kita akan kembali ke Surabaya. Johnson terkejut. Tapi, The Architect, potong Morgan, adalah seorang seniman. Dia ingin kita memainkan permainannya. Tapi, dia lupa. Seorang seniman sejati tidak pernah mengikuti aturan orang lain. Dia menciptakan aturannya sendiri. Di sebuah ruangan gelap, The Architect menyentuh layar holografik yang menampilkan rute penerbangan Morgan yang kini berbalik arah. Sebuah senyum muncul di wajahnya. Aku tahu kau akan melakukannya, Morgan. Aku sudah meramalkan setiap langkahmu. Ia memanggil seseorang. Eksekusi rencana B. Kirimkan pesan itu. Sementara itu, sebuah pesan teks muncul di ponsel Raihan. Pesan itu hanya berisi sebuah foto. Foto itu adalah foto miniatur kuil kuno yang sama dengan yang Morgan bicarakan, miniatur yang sama yang mereka cari. Namun, miniatur itu berada di sebuah ruangan gelap, dan di depan miniatur itu, ada sebuah kartu tarot dengan gambar sang pengkhianat. Pesan itu berisi sebuah kalimat singkat, berlian ini bukan lagi milikmu, Morgan. Pengkhianat sudah menukarnya dengan duri. Raihan menoleh pada Morgan, tangannya gemetar. Morgan, kita punya masalah yang lebih besar. Seseorang sudah mengambil petunjuk itu. Aku tahu, jawab Morgan, matanya terpejam. Dan aku tahu siapa pelakunya. Kita tidak pernah sendirian di dalam labirin ini. Selalu ada mata yang mengawasi, dan tangan yang siap menusuk dari belakang. Ia menoleh pada Johnson. Johnson, lacak asal pesan ini. Aku butuh tahu siapa yang mengirimkannya. Sudah saya lakukan, Tuan, jawab Johnson, suaranya dingin. Pesan ini dikirim dari jaringan terenkripsi yang sama dengan virus yang menginfeksi sistem kita. Dan lokasi pengirimannya ada di dalam jet ini. 3 pasang mata kini menatap Raihan dan Ryan yang duduk berhadapan. Suasana di dalam jet itu tiba-tiba berubah dari tegang menjadi mencekam. Tidak ada yang berbicara. Ketidakpercayaan, sebuah senjata paling mematikan dari The Architect, telah menancap di tengah-tengah mereka. Bab 1019, mata di balik cermin dan bayang-bayang di museum. Ketegangan di dalam kabin jet terasa begitu pekat, seolah udara itu sendiri telah berubah menjadi timah panas yang menekan paru-paru. 3 pasang mata yang saling menatap, diselimuti tuduhan tak terucap. Raihan dan Ryan, 2 sosok yang selama ini menjadi sandaran Morgan, kini terasa seperti orang asing yang baru ia kenal. Morgan memecah keheningan dengan suara yang rendah, namun menusuk. Johnson, periksa lagi. Aku butuh konfirmasi visual. Siapa yang mengirimnya? Johnson mengangguk kaku, jemarinya bergerak cepat di atas layar sentuh. Selama beberapa detik yang terasa seperti keabadian, hanya ada suara ketukan pelan dari keyboard holografik. Sebuah jendela data baru muncul, menampilkan log jaringan terenkripsi yang rumit. Titik-titik cahaya berwarna hijau dan merah berkedip, melacak jalur pesan. Jantung Morgan berdebar, ia berharap ini adalah kesalahan, sebuah trik murahan dari The Architect untuk memecah belah mereka. Namun, di ujung jalur itu, sebuah titik merah terang berkelip. Itu adalah IP address lokal, dari jaringan Wi-Fi pribadi di dalam jet. Jaraknya hanya beberapa meter dari posisi mereka. Pesan itu dikirim dari ponsel Tuan Ryan Moses, ucap Johnson, suaranya tercekat. Ia menoleh ke arah Ryan, matanya dipenuhi keraguan. Morgan menatap Ryan, sorot matanya yang biasanya penuh persahabatan kini berubah menjadi pertanyaan tajam yang dingin. Ryan, ponselmu. Ryan menggelengkan kepalanya dengan panik. Wajahnya yang pucat memucat lebih jauh lagi. Tidak mungkin, Morgan. Aku tidak melakukan apapun. Ponselku ada di saku jaketku. Aku tidak menyentuhnya. Raihan menyela, suaranya terdengar cemas. Mungkin itu jebakan. Morgan, The Architect bisa saja meretas ponsel Ryan dari jarak jauh, membuat seolah-olah ia yang mengirimkannya. Sebuah ponsel tidak bisa mengirim pesan tanpa dikendalikan oleh seseorang, bantah Johnson, pandangannya tidak lepas dari Ryan. Kecuali jika itu adalah ponsel cloning. Tapi pesan tadi dikirim dari perangkat fisik yang ada di kabin ini. Morgan mengambil ponsel Ryan dari saku jaketnya. Layar ponsel itu mati, tidak ada notifikasi yang muncul. Ia merangkak ke lantai, mencari-cari di bawah kursi dan meja. Tiba-tiba, matanya menangkap sesuatu. Sebuah perangkat kecil, seukuran koin, yang ditempelkan di bawah meja. Alat itu berkedip perlahan,
sinyalnya sama dengan log jaringan yang ditunjukkan Johnson. Sebuah perangkat kecil yang berfungsi sebagai pengirim dan penerima data, dikendalikan dari jarak jauh. Morgan menariknya, menunjukkannya kepada mereka semua. Jadi, ini bukan ponselku, Ryan berucap, suaranya bergetar antara lega dan marah. Ia menatap Rayhan. Kau yang paling dekat denganku, Ray. Apa kau lihat ada yang menempelkan benda ini? Rayhan menggeleng dengan cepat. Aku tidak, aku tidak melihat apapun. Morgan membuang perangkat itu ke lantai. Tidak ada yang namanya kebetulan dalam permainan The Architect, bisiknya. Dia tidak akan menanam benih keraguan di antara kita tanpa alasan. Dia ingin kita saling tuduh, saling curiga, dan akhirnya menghancurkan diri kita sendiri. Tapi, siapa? Ryan menatap Morgan, matanya memohon kepercayaan. Siapa yang bisa melakukan ini? Morgan tidak menjawab. Ia hanya menatap kedua temannya secara bergantian. Ada keraguan yang mengganjal di dalam hatinya. Ia tahu, The Architect tidak hanya sekadar cerdas, ia juga seorang dalang yang kejam. Ia akan memanipulasi kenyataan, membuat Morgan meragukan orang terdekatnya. Namun, ada satu hal yang ia lupakan, ia tidak sendirian. Di sebuah hotel mewah, Vivi tersenyum sinis sambil menatap layar ponselnya. Foto Kaisen yang berbicara dengan seorang pria bertopeng masih menjadi wallpaper ponselnya. Di belakang pria bertopeng itu, terlihat sebuah lukisan. Vivi mengamatinya baik-baik. Itu adalah lukisan yang sama dengan yang ia lihat di Museum Kuno Bawah Tanah di Surabaya. Ia ingat, lukisan itu selalu berada di ruangan paling gelap dan tersembunyi. Ruangan tempat ia dan Morgan pernah menghabiskan waktu saat masih mahasiswa, saling berbagi rahasia dan impian. Jadi, The Architect, dia bersembunyi di sana, gumamnya pelan. Dan Kaisen, dia hanya pion yang buta. Vivi mengepalkan tangannya. Kebenciannya pada Kaisen kini telah beralih menjadi tekad untuk mengungkap kebenaran. Ia harus membalas dendam, bukan hanya karena Kaisen telah menghancurkannya, tapi juga karena ia telah menipu dirinya sendiri, melepaskan Morgan hanya demi sebuah janji kosong. Ia mengambil ponselnya, mengetik pesan balasan kepada nomor tak dikenal itu. Aku tahu tempatnya, aku akan ke sana. Tidak ada jawaban. Namun, ponselnya bergetar dan sebuah foto lain muncul. Foto sebuah kunci kuno dengan ukiran laba-laba. Sebuah pesan singkat muncul di bawahnya, kunci pintu masuk di ruang pameran utama. Vivi menatap kunci itu dengan mata melebar. Ia tahu persis kunci apa itu. Kunci itu adalah replika kunci kuil kuno yang sering dimainkan Morgan saat ia masih kecil. Kunci itu dulunya tergantung di lehernya, sebuah hadiah dari ayahnya. Tapi, kemana kunci itu sekarang? Sebuah ingatan muncul di benaknya. Ia pernah melihat Morgan melemparkannya ke dalam tas Rayhan, saat mereka bersenang-senang di masa lalu. Rayhan, bisiknya, kau yang pegang kuncinya, kembali ke dalam jet, suasana masih mencekam. Morgan sudah memerintahkan Johnson untuk memeriksa kembali setiap data dan perangkat yang ada, mencari jejak pengkhianat yang mungkin bersembunyi. Ryan dan Rayhan duduk di sisi yang berlawanan, tidak ada yang berani berbicara satu sama lain. Morgan memejamkan mata, otaknya bekerja keras, menyusun potongan-potongan teka-teki yang berserakan. Sebuah virus yang menginfeksi sistem, sebuah pesan yang mengarah ke Museum Kuno Bawah Tanah, sebuah pesan lain yang dikirim dari sebuah perangkat yang ditempelkan di bawah meja. Lalu, foto miniatur kuil kuno dengan kartu tarot, sang pengkhianat yang misterius. Jebakan, bisiknya lagi. Semua ini jebakan. Ia teringat kata-kata ayahnya. Tempat terbaik untuk menyembunyikan rahasia bukanlah di ruangan yang tertutup, melainkan di dalam labirin yang terbuka. Ayahnya tidak pernah menyembunyikan petunjuk, ia hanya membuatnya tampak seperti sesuatu yang lain. Virus yang menginfeksi sistem bukanlah serangan untuk menghapus data, melainkan untuk mengungkap data. Data miniatur kuil itu bukanlah petunjuk, melainkan alat pengalihan. The Architect ingin mereka fokus pada miniatur yang hilang, bukan pada hal yang jauh lebih penting. Morgan membuka matanya. Johnson, hentikan pemeriksaan. Johnson menatapnya bingung. Tapi Tuan, kita belum tahu siapa. Kita tidak perlu tahu siapa, potong Morgan, suaranya kembali dingin. Kita hanya perlu tahu siapa yang tahu apa. Ia menoleh ke arah Rayhan, tatapannya tidak lagi curiga, melainkan penuh perhitungan. Rayhan, aku ingat kau sering menceritakan tentang museum itu. Kau ingat semua patung dan artefak di dalamnya, bahkan lebih dari aku. Rayhan mengangguk,
masih merasa tidak nyaman. Ya, kami sering ke sana. Dan kau selalu membawa sebuah tas kecil, tas yang sama yang kau gunakan sekarang, lanjut Morgan. Apakah kau masih menyimpannya? Kunci kuil kuno yang ayahku berikan padaku. Raihan menunduk, merogoh tasnya. Ya, aku tidak tahu kenapa aku masih menyimpannya. Ia mengambil sebuah kunci kuno dengan ukiran laba-laba yang sudah usang dan berkarat. Ia tidak tahu mengapa ia masih menyimpan kunci kuno itu di dalam tasnya, padahal ia tahu kunci itu tidak akan membuka apa-apa. Itu hanya mainan dari masa lalu. Morgan mengambil kunci itu dari tangannya. Lalu ia menoleh ke arah Ryan. Ryan, kau selalu punya kebiasaan yang tidak pernah berubah. Kau selalu menyimpan semua benda penting di dalam saku jaketmu, bukan? Ryan mengangguk. Ya, aku tidak suka menaruh benda penting di dalam tas. Dan kau, selalu menyimpan ponsel cadangan yang tidak pernah kau nyalakan, bukan? Ryan membelalakkan matanya, terkejut. Ya, bagaimana kau tahu? Morgan tersenyum tipis, sebuah senyuman yang jauh dari ketenangan. Karena aku juga begitu, kita tidak pernah tahu kapan kita akan membutuhkannya. Ia menatap Johnson. Johnson, sekarang kita tahu. Perangkat itu tidak pernah dikirim oleh Raihan atau Ryan. Perangkat itu dikendalikan dari luar, dan mereka berusaha menuduh Ryan karena tahu dia selalu menyimpan ponsel di saku jaketnya. Lalu, mereka menuduh Raihan sebagai pembawa pesan karena dia masih menyimpan kunci kuno itu. Tapi, kenapa? Johnson bertanya, semakin bingung. Karena kunci itu bukan kunci miniatur, jawab Morgan. Itu adalah kunci yang sebenarnya. Kunci museum. Morgan membalik kunci itu. Di bagian belakang, terdapat ukiran rumit yang tidak terlihat dari luar. Jika dilihat lebih dekat, ukiran itu membentuk sebuah labirin. Dia tidak ingin kita mencari miniatur, Johnson. Dia ingin kita pergi ke museum. Johnson menatapnya dengan tatapan penuh tanda tanya. Tapi, Tuan, bukankah itu jebakan? Ya, jawab Morgan, tapi itu adalah jebakan yang bisa kita gunakan untuk melawan mereka. Dia ingin kita pergi ke museum, tapi dia lupa satu hal. Aku tahu museum itu lebih baik dari siapapun. Aku tahu setiap rahasia dan setiap sudut di sana. Aku tidak akan membiarkan dia menangkapku. Morgan menoleh pada Raihan dan Ryan. Tatapannya kembali hangat dan penuh kepercayaan. Mereka ingin kita saling membunuh dengan kecurigaan. Tapi kita akan menunjukkan pada mereka bahwa kepercayaan kita tidak bisa dihancurkan semudah itu. Ia lalu menatap Johnson. Johnson, hubungi tim kita. Persiapkan tim terbaik. Kita akan menuju Surabaya. Tapi The Architect sudah menunggu kita di sana. Seru Johnson. Morgan tersenyum sinis. Biarkan dia menunggu. Kita akan datang, tapi kita tidak akan datang sebagai mangsa. Kita akan datang sebagai pemburu. Labirin yang ia buat adalah milikku, dan di dalam labirin itu, tidak ada yang bisa menang kecuali aku. Sementara itu, di dalam sebuah ruangan gelap, The Architect tertawa. Morgan, kau berpikir kau telah memecahkan teka-teki itu. Tapi, kau lupa, ada satu hal yang lebih berbahaya dari sebuah kunci, yaitu cermin. Di meja di depannya, sebuah layar menyala, menampilkan sebuah gambar. Itu adalah foto sebuah cermin kuno, di belakangnya terdapat sebuah pesan yang tertulis dalam bahasa Sanskerta, kunci yang dicari bukanlah kunci yang akan membuka pintu. Kunci yang dicari adalah kunci yang akan menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Dan saat kau melihatnya, kau akan tahu, musuhmu bukanlah aku, tapi bayanganmu sendiri. Di cermin itu, terlihat pantulan wajah Morgan. Dan di samping pantulan wajah itu, terlihat pantulan wajah Raihan, yang tersenyum jahat. Di bawah foto itu, sebuah pesan muncul, selamat datang di cermin, Morgan. Kau akan segera melihat pengkhianat yang sebenarnya. Tiba-tiba, ponsel Raihan kembali bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Datanglah ke museum, Raihan. Aku tahu kau juga ingin melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Raihan mengernyitkan dahi. Ia menatap Morgan, dan kemudian menatap ponselnya. Ada sesuatu di matanya, sebuah keraguan yang tidak bisa Morgan baca. The Architect tidak hanya ingin memecah belah mereka. Ia ingin membuat mereka saling curiga, saling membunuh, dan ia tahu, cara terbaik untuk melakukan itu adalah dengan memberikan mereka pilihan. Dan kini, Raihan dihadapkan pada pilihan itu. Bab 1020, Labirin Cermin dan Simfoni Pengkhianatan. Ketegangan di dalam kabin jet kembali memudar, digantikan oleh keheningan yang lebih berat dan mencekam.
Morgan memegang kunci kuno berukiran laba-laba itu, merasakan dinginnya logam menembus kulitnya. Kunci itu bukan lagi sekadar mainan dari masa lalu, melainkan sebuah petunjuk yang kini terasa begitu nyata dan menakutkan. Di hadapannya, Ryan dan Rayhan duduk diam, tatapan mereka saling menghindar. Meskipun Morgan sudah menjelaskan bahwa pesan itu adalah jebakan, benih keraguan yang ditanam oleh The Architect sudah terlanjur berakar. Mereka memang tidak lagi saling menuduh, tapi ada jarak tak kasat mata yang terbentang, memisahkan mereka. Johnson, siapkan jet untuk pendaratan darurat. Kita akan mendarat di bandara terdekat dengan Surabaya, perintah Morgan, suaranya tegas, memecah keheningan. Dan siapkan tim terbaik, kita akan bergerak senyap, tidak ada yang boleh tahu kita sudah kembali ke Indonesia. Baik, Tuan, jawab Johnson. Ia tahu, Morgan tidak lagi berencana untuk bersembunyi. Morgan akan menghadapi The Architect langsung di sarangnya, di tempat yang paling ia kenal, Museum Kuno Bawah Tanah. Morgan mengalihkan pandangannya pada Ryan dan Rayhan. Ia tahu ia harus menghancurkan dinding keraguan yang baru terbentuk ini. Dengar, ucapnya lembut, kita sudah melewati banyak hal bersama. Dari saat kita hanya mahasiswa yang tidak punya apa-apa, sampai sekarang. Kita lebih dari sekadar teman. Kita adalah keluarga. The Architect mencoba memecah kita, tapi dia lupa, kita punya ikatan yang jauh lebih kuat dari sekadar data dan jebakan. Ryan, kau selalu jadi orang yang paling jujur. Dan Rayhan, kau adalah orang yang paling peka. Aku percaya pada kalian, ucapan Morgan, yang begitu tulus. Seolah meruntuhkan sebagian besar dinding keraguan itu. Ryan tersenyum lega, tentu, Morgan, aku tidak pernah meragukanmu. Kau sudah membuktikan kepercayaanmu padaku. Rayhan mengangguk, namun senyumnya tidak sepenuhnya sampai ke mata. Sesuatu yang lain mengganggunya. Morgan melihatnya, kebingungan dan kegelisahan yang tersembunyi. Morgan tahu, ponsel Rayhan bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal itu masih menari di benaknya. Datanglah ke museum, Rayhan. Aku tahu kau juga ingin melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Kalimat itu seolah menusuk tepat ke dalam ketakutan tergelapnya. Siapa dirinya yang sebenarnya? Di sisi lain, Vivi sudah tiba di sebuah gang gelap yang berada di belakang museum. Hujan gerimis membasahi rambutnya, namun ia tidak peduli. Ia mengamati museum kuno itu dari jauh. Fasadnya terlihat megah, namun di baliknya tersembunyi sebuah rahasia gelap. Ia mengepalkan tangannya. Ia tidak lagi peduli pada Kaisen atau mantan kekasihnya, Morgan. Yang ia pedulikan kini hanyalah balas dendam. Ia harus membuktikan bahwa Kaisen salah. Ia bukan sekadar pion yang bodoh. Ia akan menemukan The Architect, dan ia akan menghancurkannya. Ponselnya kembali bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Jalur masuknya ada di belakang replika cermin kuno di ruang pameran utama. Gunakan kunci yang tergantung di leher patung ratu. Jangan sampai ketahuan. Vivi mengernyitkan dahi. Patung ratu, di mana ia pernah melihatnya. Otaknya bekerja keras, mengingat setiap sudut museum yang pernah ia dan Morgan kunjungi. Sebuah ingatan muncul di benaknya. Patung ratu yang paling tersembunyi, yang berada di sudut ruangan di balik replika cermin kuno. Dan di leher patung itu, tergantung kunci yang sama yang dikirimkan oleh orang tak dikenal itu. Di dalam jet, Morgan menatap kunci kuno di tangannya. Ia mengamati ukiran laba-laba yang rumit. Ayahnya pernah mengatakan, bahwa laba-laba adalah makhluk yang membangun jaring, sebuah labirin yang dirancang untuk menjebak mangsanya. Morgan tahu, The Architect juga melakukan hal yang sama. Ia membangun labirin dari kebohongan dan kecurigaan untuk menjebak mereka. Johnson, bisakah kau periksa sensor yang terpasang pada kunci ini? Tanya Morgan. Johnson mengangguk. Tentu, Tuan. Ia mengambil kunci itu dan meletakkannya di atas meja. Sebuah pemindai laser memindai kunci itu. Layar holografik menampilkan data rumit. Ada chip pelacak kecil di dalamnya, Tuan. Sangat canggih. Morgan tersenyum sinis. Aku tahu, The Architect ingin kita membawa kunci ini ke museum. Dia ingin melacak setiap pergerakan kita. Tapi dia lupa satu hal. Dia bukan satu-satunya yang cerdas. Morgan menoleh ke arah Rayhan. Rayhan, aku butuh bantuanmu. Rayhan menatap Morgan dengan tatapan bingung. Bantuan apa, Morgan? Aku butuh kau menjadi umpan, jawab Morgan. Aku butuh kau membawa kunci ini ke museum. Tapi kau tidak akan sendirian. Johnson dan timnya akan melindungimu.
Aku ingin The Architect melihat kita terpencar, membuat dia merasa menang. Sementara itu, aku dan Ryan akan masuk dari jalur lain. Raihan terkejut. Kau yakin, itu berbahaya? Justru karena itu berbahaya, The Architect tidak akan pernah menduga kita akan melakukannya, jawab Morgan. Dia pikir dia bisa mengendalikan kita. Dia pikir dia bisa membuat kita saling curiga. Tapi kita akan menunjukkan padanya bahwa kepercayaan kita tidak bisa dihancurkan semudah itu. Raihan menatap Morgan, dan kemudian menatap ponselnya. Ponselnya kembali bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal itu masih terpampang di layarnya. Sebuah pilihan yang sulit. Di satu sisi, ia percaya pada Morgan. Di sisi lain, ada keraguan yang menggerogoti. Siapa dirinya yang sebenarnya? Aku akan melakukannya, jawab Raihan, suaranya bergetar. Ia menatap Morgan dengan tatapan yang penuh keyakinan. Ia akan membuktikan bahwa ia tidak seperti yang The Architect tuduhkan. Ia adalah Raihan, teman Morgan yang setia. Di luar jet, sebuah mobil mewah melaju kencang, menuju bandara terdekat. Di dalamnya, seorang pria dengan masker yang menutupi wajahnya tersenyum puas. Ia menatap layar ponselnya, yang menampilkan peta pergerakan kunci kuno. Ia melihat titik-titik bergerak, menunjukkan bahwa kunci itu bergerak ke arah yang ia inginkan. Kau melangkah tepat ke dalam jebakanku, Morgan, gumam pria itu. Kau berpikir kau bisa mengendalikan permainan ini. Tapi kau salah. Kunci ini bukan untuk membuka pintu. Kunci ini adalah kunci pengkhianatan. Ia menatap layar ponselnya. Di layar itu, sebuah pesan dari Vivi muncul. Aku tahu tempatnya. Aku akan ke sana. Pria itu tertawa. Kau pikir kau bisa mengalahkanku, Vivi. Kau hanya pion yang bodoh. Layar ponselnya berkedip, menampilkan sebuah foto baru. Foto cermin kuno. Di cermin itu, terlihat pantulan wajahnya yang tersenyum jahat. Dan di sampingnya, terlihat pantulan wajah seorang pria yang ia kenal. Pria itu adalah Kaisen. Selamat datang di cermin, Kaisen, gumam pria itu. Kau akan segera melihat dirimu yang sebenarnya. Dan saat kau melihatnya, kau akan tahu, musuhmu bukanlah aku, tapi bayanganmu sendiri. Vivi tidak tahu, bahwa ia bukan satu-satunya yang menerima pesan dari The Architect. Ponsel Kaisen juga bergetar, sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Pergilah ke museum, aku akan menunggu di sana. Aku akan menunjukkan padamu siapa dirimu yang sebenarnya. Di sebuah gang gelap, Vivi mengamati museum dari kejauhan. Ia tidak tahu, bahwa di sisi lain, Kaisen juga sudah tiba. Mereka tidak menyadari, bahwa mereka sedang ditarik ke dalam labirin yang sama. Morgan, Raihan, Ryan, Vivi, Kaisen, semuanya adalah bidak dalam permainan The Architect. Dan di dalam labirin cermin yang ia ciptakan, tidak ada yang bisa menang, kecuali dalang itu sendiri.